Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aryaguna. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas seputar topik sistem kekerabatan yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Oke, jadi nanti itu akan ada 5 narasumber yang akan menemani perbincangan kita. Langsung saja, boleh masuk para narasumber. Mungkin bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ramli. Perkenalkan, nama saya Susilo Sugianto Putra. Perkenalkan, nama saya Kulisa Anton Kusna. Perkenalkan, nama saya Firman Sabdasena. Perkenalkan, nama saya Linda Dependa. Ya, jadi itu kelima narasumber kita. Langsung saja kita mulai dari suku Minangkabau. Kalau di suku Minangkabau itu kan daerahnya itu sistem kekerabatannya tuh katanya beda dari daerah yang lain. Itu sistemnya aslinya gimana sih? Jadi masyarakat Minang itu pakai sistem material, artinya garis keturunannya itu ngikutin ibu, bukan bapak kayak kebanyakan suku lain di Indonesia. Jadi misalnya harta pusaka, rumah gadang, bahkan nama sukunya itu nurun lewat ibu. Jadi anak tuh masuk suku ibunya. Walaupun gitu, laki-laki tetap punya peran penting dalam keluarga besar ibunya. Nggak berarti cowok jadi nomor 2, tapi perannya emang beda aja. Nah, tapi kan mayoritas masyarakat Minang itu beragama Islam. Itu emangnya nggak terjadi sesuatu yang melanggar atau malah bisa menggabung? Sebenarnya sistem material Minangkabau itu udah ada dari sebelum Islam masuk, tapi pas Islam nyebar ke Sumatera Barat, budaya Minang nggak langsung dibuang, malah disesuaikan. Biasanya keluarga Minang pisah ini antara harta pusaka adat dan harta-harta pribadi. Jadi dua-duanya jalan paduan adat sama agama gitu, unik banget. Oh, ternyata gitu. Jadi masih sesuai sama syariat-syariat Islamnya. Kalau di suku Batak itu apakah ada sistem yang sama atau pakai sistem lain yang berbeda? Kalau di Batak, garis keturunan itu ditarik langsung dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Jadi sama kayak di kebanyakan daerah. Oh, setahu saya kalau di Batak itu sesama warga itu nggak boleh nikah. Ya karena di Batak itu dilarang nikah semaka, karena marga itu sama aja kayak satu keluarga alias saudara. Oh gitu. Jadi kalau di Batak itu marga itu udah kayak satu hubungan darah ya. Kalau di suku Bali emangnya ada yang konsep-konsep yang mirip-mirip sama marga atau ada yang lain? Nah, kalau di Bali konsepnya agak beda nih dari marga. Mereka lebih ke sistem kasta yang mengatur status sosial dan peran di masyarakat. Bukan kayak marga yang garis keturunan langsung. Jadi kasta ini kayak kelas sosial yang turun-temurun. Ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, walaupun nggak ada marga kayak Batak, kasta ini juga ngaruh banget ke kehidupan sehari-hari, terutama dalam adat dan upacara. Jadi semacam kelas sosial yang ngaruh hubungan dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat di Bali. Tapi aslinya tuh seberapa penting sih kasta untuk kehidupan orang Bali itu? Kasta di Bali itu cukup ngaruh sih, terutama dalam urusan adat dan hubungan keluarga. Kasta itu menentukan status sosial, hak seseorang, sampai peran dalam upacara adat. Misalnya kasta Brahmana, biasanya dapat peran penting nih di upacara keagamaan. Sementara kasta lainnya tuh punya tugas dan posisi yang berbeda-beda. Kalau di keluarga, kasta juga punya pengaruh kayak siapa yang boleh menikah sama siapa, dan gimana warisan keluarga dibagi. Jadi kasta itu semacam aturan sosial yang dijaga banget biar tradisi tetap berjalan lancar. Oh, ternyata sepenting itu ya kasta bagi orang Bali. Jadi kalau di suku Bugis itu gimana mas konsepnya? Apakah mirip-mirip sama kayak kasta? Nah, di Bugis itu sistemnya kekerabatan agak beda. Mereka punya konsep yang namanya siri, semacam harga diri dan kehormatan yang dijaga banget dalam keluarga dan masyarakat. Jadi hubungan sosial itu sangat erat kaitannya sama siri.
bikin orang saling menghormati dan menjaga nama baik keluarga. Selain itu, status sosial di Bugis juga sangat penting banget. Misalnya ada kelas sosial yang memengaruhi cara orang nikah atau bergaul sampai urusan warisan. Jadi kekerabatan di Bugis itu bukan cuma soal adat atau soal darah doang, tapi juga soal bagaimana menjaga ciri dan status sosial keluarga. Oh, gitu ya. Tapi kalau setahu saya, kalau gadis Bugis itu kalau mau menikah minta maharnya itu suka tinggi-tinggi. Itu kenapa? Dan mereka itu suku Bugis itu memandang nikah itu sebagai sesuatu yang seperti apa sih? Di adat Bugis, nikah itu hal yang sangat serius. Bukan cuma soal dua orang, tapi juga harga diri keluarga. Mahar yang tinggi itu namanya uang siri, kayak semacam simbol penghormatan dan tanggung jawab suami ke istri dan keluarganya. Jadi, nikah itu bukan cuma acara biasa. Mahar itu juga bentuk komitmen dan status sosial dalam masyarakat Bugis. Oh, ternyata gitu toh. Nah, kalau di Papua itu gimana sih? Apakah ada sistem pernikahan yang sama? Nah, di Papua itu misalnya dari suku Asmat sama Dani ada yang namanya marga sama klan. Nah, klan itu mirip-mirip sama keluarga besar. Kalau nikah ada yang namanya belis atau mas kawin. Biasanya berupa benda berharga, kalau enggak hewan. Terkait dengan belis atau mas kawinnya tadi itu pengaruhnya apa sih buat pernikahan antar keluarga? Belis itu bukan cuma tentang uang atau barang berharga, tapi juga bentuk tanggung jawab dan penghormatan dari pengantin pria ke keluarga pengantin wanita. Juga buat menguatkan ikatan sosial dari kedua belah pihak agar tetap harmonis dan saling mendukung. Oh, oke. Jadi itu dia teman-teman pembahasan kita hari ini tentang sistem kekerabatan yang ada di daerah di Indonesia. Semoga teman-teman bisa makin cinta dengan budaya yang kita miliki sekarang ini. Saya Iqbal Ayatna. Saya Hamid. Saya Susilo Sugianto Putra. Saya Bitsari Dalusa. Saya Priwa Krisna. Saya Indah Devi Dalda. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.